Bab 1546 A Little Strain. Saudara kutukan, tampaknya kamu sudah bertekad, kata Kaisar Vien. Tidak peduli berapapun harganya, kita harus berhasil mempersiapkan formasi Grand Koagulasi Darah. Kita selalu dapat secara perlahan memelihara lebih banyak tetua dan murid di masa depan. Namun, jika Tuan Majelis Guru kehilangan kesempatan untuk menerobos, ia harus menunggu 1000 tahun lagi. Petik 2. Pada saat itu, belum lagi bahwa kamu dan aku harus menanggung konsekuensinya, mungkin saja Ketua Majelis Dewa akan memulai pembantaian. Pada saat itu, tidak satu pun dari para tetua dan murid ini yang akan dapat tetap hidup. Petik 2. Lebih jauh lagi, jika Tuan Majelis Guru mampu berhasil menembus, siapa di antara 9 kekuatan akan mampu bersaing dengan Sekte Tanah Terkutuk kita? Pada saat itu, Sekte Tanah Terkutuk kita akan menjadi penguasa, raja, kaisar, yang terkuat dari 9 kekuatan. Petik 2. Pada saat itu, darah dari para tetua dan murid-murid ini layak untuk dicurahkan. Hidup mereka akan diambil dengan nilai. Sungguh, mereka akan mati dengan nilai dan nilai yang tak tertandingi, kata kutukan Kaisar. Brother Curse, apa yang kamu katakan sangat benar. Karena itu masalahnya, mari kita berterus terang, dan lakukan sekarang. Ketika Kaisar Vien mengucapkan kata-kata itu, dia melihat ke bawah. Ke para tetua dan murid yang menyembuhkan luka-luka mereka, dan niat membunuh memenuhi matanya. Adapun para tetua dan murid-murid itu, semua orang yang memperhatikan tatapannya segera menanggapi dengan senyum. Bahkan, mereka bahkan mengabaikan luka-luka mereka dan berlutut untuk bersujud, menyembah Kaisar Iblis dan Kaisar Kutukan. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa apa yang menunggu mereka akan menjadi pembantaian yang kejam. Itu akan menjadi pembantaian kejam yang ditujukan pada mereka oleh 2 orang yang mereka sembah. Di bawah bimbingan leluhur Yan Clan, Chu Feng dan yang lainnya dengan cepat meninggalkan wilayah Sekte Tanah Terkutuk dan tiba di perbatasan domain Tanah Terkutuk. Itu adalah lokasi terpencil dan tidak berpenghuni jauh di dalam pegunungan. Dapat dikatakan bahwa tempat ini benar-benar aman. Hanya setelah tiba di sini, leluhur Yan Clan perlahan turun dan melepaskan Chu Feng dan yang lainnya. Senior Yan, tidak akan pernah aku berpikir bahwa kamu akan berhasil menembus dan menjadi kaisar bela diri peringkat 2. Sangat, mengapa kamu menyembunyikannya bahkan dari aku? Kembali di klan Yan, kamu bahkan membuat aku tegang dengan mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah bisa melakukan terobosan dalam seluruh hidup kamu. Pada saat itu, aku pikir itu adalah kebenaran. Siapa yang akan tahu bahwa kamu telah menerobos, dan kamu baru saja bermain dengan aku? Petik 2. Setelah mendarat, Dugu Xingfeng sangat bersemangat. Hubungan antara Gunung Qianwut dan klan Yan sangat baik, dan hubungannya dengan leluhur Yan Clan juga sangat baik. Peningkatan tingkat budidaya klan leluhur Yan bukan hanya kabar baik baginya, itu juga kabar baik bagi seluruh Gunung Qianwut. Senior Yan, mengapa kamu tidak membunuh sekelompok binatang itu ketika kamu bisa? Apakah ini benar-benar berguna untuk hanya memperingatkan binatang-binatang itu? Mereka pasti tidak akan mendengarkan peringatan kamu. Petik 2. Kamu seharusnya membawa dan membunuh mereka semua. Lagi pula, mereka tidak akan tahu bahwa Andalah yang membunuh mereka. Pada saat ini, Hong Qiang yang terus terang dan jujur berbicara. Dia merasa bahwa leluhur Yan Clan seharusnya menghilangkan semua sekte tanah terkutuk. Agar tidak meninggalkan kekhawatiran di masa depan. Teman-teman kecil, aku takut aku akan mengecewakan kalian semua. Segalanya sebelumnya tidak dilakukan oleh aku, tepat pada saat ini, leluhur Yan Clan akhirnya berbicara. Namun, suaranya sangat lemah. Wos. Pada saat yang sama, cahaya keemasan yang menutupi penampilan leluhur Yan Clan juga menghilang. Akhirnya, penampilan leluhur Yan Clan yang sebenarnya muncul kembali di hadapan orang banyak. Hanya saja, pada saat ini, kulit leluhur Yan Clan sangat pucat dan auranya sangat lemah. Seolah-olah dia telah menerima cedera yang sangat serius. Bahkan berdiri tampaknya sulit baginya. Dia tampak dalam kondisi yang sangat buruk. Senior, ada apa? Melihat ini, Dugu Xingfeng dan Hong Qiang segera melangkah maju dan meminjamkan tangan mereka untuk mendukung leluhur Yan Clan, yang berada di ambang kehancuran. Tidak apa, aku belum akan mati. Hanya, jiwaku telah menerima penindasan. Bantu aku. Beri aku waktu untuk menyesuaikan aura aku. Leluhur Yan Clan melambaikan tangannya untuk menunjukkan kepada orang banyak bahwa mereka tidak perlu gugup. Melihat itu, Dugu Xingfeng dan Hong Qiang segera melakukan apa yang dia katakan dan membantunya turun. Setelah sampai ke lantai, leluhur Yan Clan menutup matanya dan menyilangkan tangannya. Dia kemudian mulai menyesuaikan auranya. Pada saat yang sama dia melakukan itu, Aliansi Master Aliansi Spiritual Dunia diam-diam membuat formasi roh penyembunyian di sekitar daerah di mana mereka berada. Meskipun lokasi ini sudah relatif aman, masih lebih baik untuk menyembunyikan diri agar tidak terjadi hal yang tak terduga. Lagi pula, mereka tidak tahu berapa lama untuk leluhur Yan Clan untuk menyesuaikan auranya. Paling tidak, tampaknya luka-lukanya tidak ringan. Apa yang sedang terjadi? Senior Yan jelas mengalahkan kembali Kaisar Iblis dan Kaisar Kutukan. Aura yang dia pancarkan pada waktu itu, sepertinya bukan berasal dari seseorang yang terluka sama sekali. Petik 2. Sebenarnya, sebelum kami mendarat, kecepatannya juga sangat cepat. Bagaimanapun caranya, dia tidak terlihat seperti seseorang yang terluka. Kenapa dia tiba-tiba muncul seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Miao Renlong bertanya. Dugu Xingfeng dan yang lainnya semua menggelengkan kepala. Tak satu pun dari mereka yang tahu persis apa yang terjadi.
Mereka semua memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka. Itu karena masalah ini agak aneh. Semuanya, aku benar-benar minta maaf. Karena aku menyebabkan kalian semua menanggung risiko yang sangat besar. Aku bahkan menyebabkan senior itu terluka parah. Aku, Tante Yingming, benar-benar malu. Tepat pada saat ini, suara lemah lainnya terdengar. Itu Tante Yingming. Pada saat ini, dia memiliki ekspresi yang sangat malu dan bersalah di wajahnya. Sebenarnya, dia sudah sadar beberapa saat sekarang. Dia terbangun ketika leluhur Yan Clan dengan cepat bergegas pergi dari sekte tanah terkutuk bersama mereka. Selanjutnya, dia juga mengetahui bahwa itu adalah Chu Feng yang telah membawa sekelompok besar ahli untuk menyelamatkannya. Saudaraku, yang terbaik bagimu adalah menyembuhkan luka dengan benar. Jangan bicara lagi, pemulihan lebih mendesak. Petik 2. Mendengar Tante Yingming, Dugu Xingfeng dan yang lainnya semua berjalan mendekat. Mereka tidak memiliki sedikit pun kesalahan terhadap Tante Yingming. Sebaliknya, mereka sangat mengkhawatirkan kesehatannya. Kepala Sekolah Dugu, terima kasih. Chu Feng, terima kasih. Saudara Hong Qiang, terima kasih. Dua tuan dari World Spiritist Alliance, terima kasih. Kami tidak ada hubungan sedikit pun. Namun, kamu semua membantu aku seperti ini. Aku, Tante Yingming, merasa benar-benar minta maaf dan berterima kasih kepada kamu semua dari lubuk hati aku. Aku juga benci kalau aku tidak tahu kalian semua lebih awal. Jika aku melakukannya, aku akan bisa minum dan mengobrol dengan riang dengan kamu semua, akan bisa menjadi saudara yang bisa saling menceritakan segalanya. Senyum yang rumit ada di wajah Tante Yingming. Saudaraku, jika kamu ingin minum bersama kami, itu tidak masalah sama sekali. Kami akan memiliki lebih dari cukup waktu di masa depan. Namun, yang harus kamu lakukan sekarang adalah memulihkan cedera kamu dengan benar, kata Dugu Xingfeng sambil tersenyum. Kepala Sekolah Dugu, tidak perlu bagimu untuk menghiburku. Aku paling tahu situasi seperti apa tubuh aku ini. Petik 2. Racun Poison Centipedes dari Underworld itu terlalu ganas. Mereka telah memasuki dantian aku dan menyerang kesadaran aku. Aku tidak akan bisa terus hidup lama, kata Tante Yingming dengan senyum ringan di wajahnya. Mendengar kata-kata itu, Dugu Xingfeng dan yang lainnya semua terdiam. Sebenarnya, mereka sudah menemukan ini. Mereka telah menemukannya pada saat Master Aliansi Spiritualis Dunia dan Miao Renlong membantu Tante Yingming menghilangkan racun dari tubuhnya. Memang, Tante Yingming tidak akan bisa terus hidup. Apapun yang terjadi, aku harus berterima kasih pada kalian semua. Terutama kamu, Chu Feng. Suer telah menyebut kamu dengan aku sebelumnya. Namun, aku tidak akan pernah berpikir kamu menjadi orang yang begitu loyal kepada teman-teman kamu. Kamu memutuskan untuk mengabaikan segalanya untuk bergegas dan menyelamatkan Sue saat kamu mendengar bahwa dia dalam masalah. Sungguh, orang muda seperti kamu sangat langka di dunia kita saat ini, Tante Yingming berkata kepada Chu Feng dengan senyum di wajahnya. Kata-katanya datang dari lubuk hatinya. Dia benar-benar merasa bahwa Chu Feng adalah anak yang sangat baik. Seperti kata pepatah, selama cobaan dan kesengsaraan, wajah sejati seseorang akan terungkap. Dia telah melihat wajah sejati Chu Feng. Chu Feng benar-benar menganggap Tante Sue sebagai temannya. Sayangnya, dia tidak akan bisa melihat masa depan Chu Feng, juga tidak akan melihat Tante Sue. Dia tahu bahwa dia akan mati hari ini. Dengan demikian, merasa sangat menyesal, dan dipenuhi dengan keengganan. Bab 1547 dikendalikan oleh seseorang. Senior, apakah kamu mengizinkan junior ini menawarkan bersulang? Kata Chu Feng. Chu Feng, kamu punya anggur. Ekspresi kegembiraan muncul di wajah Tante Yingming. Aku tidak hanya memiliki anggur, aku juga memiliki Winechups. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan beberapa kendi besar anggur dari kosmos saknya. Semua anggur ini berbeda, dan mereka semua anggur yang cukup bagus. Pada saat yang sama, Chu Feng juga mengeluarkan beberapa gelas anggur. Sementara gelas anggur tampaknya tidak indah, mereka sangat besar, dan lebih mirip mangkuk besar. Chu Feng sangat menyukai cangkir anggur semacam ini. Hebat, bantu tuangkan aku secangkir anggur. Setelah melihat anggur, Tante Yingming segera menjadi energi. Dia sama sekali tidak tampak seperti seseorang yang terluka. Chu Feng tidak ragu. Dia segera meraih kendi anggur dan menuangkan secangkir penuh anggur untuk Tante Yingming. Saudara, mari kita semua duduk dan minum. Tante Yingming meraih gelas anggur yang diisi dengan anggur dan berbicara dengan Dugu Xingfeng dan yang lainnya. Baiklah, Dugu Xingfeng mengangguk. Dia langsung meraih cangkir anggur dan mulai menuangkan anggur ke cangkir. Bersulang, suara memanggang cangkir anggur muncul. Chu Feng, Dugu Xingfeng dan yang lainnya mulai bersulang satu sama lain dan mulai minum anggur. Pemanggangan mereka mengabaikan status mereka. Itu semua tentang persahabatan, pertemanan berdarah panas antara saudara. Meskipun mereka tidak saling kenal lama, mereka telah mengalami cobaan dan kesengsaraan bersama. Persahabatan semacam ini bahkan lebih dalam daripada teman-teman dari cuaca baik selama bertahun-tahun atau puluhan tahun. Meskipun situasi saat ini tidak dapat dikatakan baik, karena ada seseorang yang terluka parah dan seseorang yang akan mati, dan suasananya juga sangat berat, mereka semua minum anggur sepuasnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka riang dan tidak terkendali secara emosional. Segera, mereka telah minum semua anggur yang telah dibawa Chu Feng bersamanya. Setelah mereka selesai minum anggur, Chu Feng dan yang lainnya pindah ke samping.
Mereka melakukannya karena mereka tahu bahwa Tantai Yingming akan memiliki kata-kata yang ingin dia katakan kepada Tantai Sue. Ini adalah saat-saat terakhir Tantai Yingming. Mereka tidak bisa membiarkan dia menyesal, jadi mereka ingin dia mengucapkan kata-kata terakhirnya. Pada saat Tantai Yingming dan Tantai Sue berbicara, Tantai Sue menangis. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng melihat Tantai Sue menangis. Ekspresi Tantai Sue sudah sangat dingin. Agar tiba-tiba muncul 2 baris air mata, ekspresinya menjadi sangat dingin sehingga orang akan merasa sakit hati hanya dengan melihatnya. Namun, ketika orang yang paling dekat dengan mereka akan mati, siapa yang tidak mau menangis? Tidak peduli seberapa kuat seseorang, mereka tidak akan bisa menahan air mata mereka. Bagaimanapun, orang-orang semuanya memiliki emosi. Swear, meskipun kamu bukan seseorang dari keluarga Tantai aku telah menganggap kamu sebagai putri aku sendiri. Jadi, aku memberikanmu warisan paling penting dari keluarga Tantai aku. Saat Tantai Yingming berbicara, dia menyerahkan belati yang sangat kecil dan indah kepada Tantai Sue. Belati itu sangat istimewa. Warnanya putih, permukaan selubungnya dipenuhi dengan kepingan salju, dan memancarkan aura dingin yang samar. Itu adalah belati Cold Snow. Ketika Tantai Sue melihat belati, ekspresinya berubah. Ekspresi terkejut muncul di matanya yang besar. Itu benar, itu adalah belati Cold Snow. Saat itu, tanah terkutuk yang terkutuk membantai keluarga Tantai aku karena dagger ikan dingin ini. Petik 2. Namun, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa belati Cold Snow ini akan berada pada anak biasa seperti aku. Saat ini, aku menyerahkan belati Cold Snow ini kepadamu. Itu karena, bagiku, yang paling penting tidak lagi adalah Cold Snow dagger ini. Alih-alih, itu kamu. Kamu adalah orang yang paling aku banggakan, anak aku, Tantai Sue. Petik 2. Omong-omong, itu benar-benar takdir. Kembali ketika aku menjemput kamu, kamu telah ditinggalkan di salju. Namun, salju tidak dapat membekukan atau melukai kamu. Sebaliknya, kepingan salju berputar di sekitar kamu, seolah-olah mereka berusaha melindungi kamu. Petik 2. Pada waktu itu, aku tidak tahu bahwa kamu adalah tubuh ilahi. Namun, aku tahu kamu ditakdirkan dengan salju. Itu sebabnya aku menamai kamu Tantai Sue. 1. Swear, cabut belati, kata Tantai Yingming. Ayah yang diadopsi, kamu ingin aku mencabut belati? Tidakkah kamu mengatakan bahwa itu adalah harta keluarga Tantai, sesuatu yang hanya bisa ditarik oleh para jenius keluarga Tantai? Meskipun nama aku Tantai Sue, aku bukan seseorang dari keluarga Tantai oleh darah. Kata Tantai Sue. Sebelum aku bertemu denganmu, itu juga yang kupikirkan. Aku pikir hanya orang dari keluarga Tantai yang bisa mengeluarkan belati Cold Snow ini karena belati Cold Snow mengandung rahasia terhebat keluarga Tantai aku. Rahasia untuk memungkinkan keluarga Tantai aku bangkit dan muncul dalam kekuasaan. Petik 2. Namun, setelah aku bertemu dengan kamu, aku menemukan bahwa aku salah. Pada suatu waktu sebelum kamu dapat mengingat, aku pernah menggunakannya untuk bermain dengan kamu. Pada saat itu, kamu berhasil mengeluarkan belati Cold Snow ini yang tidak bisa ditarik oleh siapapun di keluarga Tantai aku, kata Tantai Yingming. Ayah yang diadopsi, kamu bilang aku sudah mencabut Cold Snow dagger sebelumnya? Tantai Sue sangat terkejut, bahkan dia tidak bisa percaya bahwa dia telah melakukan itu. Meskipun kamu hanya mengeluarkan setengah belati, itu masih bisa dianggap telah menariknya. Jadi, aku tahu bahwa begitu kamu bertambah tua, kamu pasti bisa mengeluarkan Cold Snow dagger dan membuka rahasia yang memungkinkan keluarga Tantai aku menjadi kuat. Petik 2. Swear, silakan, tarik keluar. Jika aku bisa melihatmu mengeluarkan Cold Snow dagger dengan mataku sendiri, aku akan berhasil mencapai salah satu impian hidupku. Petik 2. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyesal. Ketika Tantai Yingming berbicara tentang ini, dia menjadi sangat lemah dan berlama-lama di ambang kematian. Tantai Sue tidak ragu. Dia dengan kuat meraih pisau Cold Snow dengan tangannya, dan kemudian mengerahkan kekuatan dengan lengan kanannya untuk mengeluarkan belati. Kreak, kilatan cahaya bersinar, dan ledakan rasa dingin segera menyebar. Pada saat ini, mata Chu Feng dan yang lainnya bersinar. Pandangan mereka menjadi fokus. Mereka semua merasakan aura era kuno dari Cold Snow Dagger. Belati Cold Snow ini sebenarnya adalah sesuatu dari era kuno. Cold Snow Dagger itu ditarik keluar. Namun, itu berhenti di tengah jalan. Meskipun Tantai Sue menggunakan semua kekuatannya dan menggigit giginya, belati itu tetap tidak bergerak. Selanjutnya, kekuatan yang menarik keluar dari sarungnya. Itu mulai menyedot bagian belati yang Tantai Sue tarik kembali ke sarungnya. Kekuatan yang menarik ini sangat kuat. Meskipun Tantai Sue telah memberikan segalanya untuk menarik belati keluar, dia masih tidak mampu melawan kekuatan yang menarik. Pada akhirnya, Cold Snow Dagger itu ditutup sekali lagi. Pada saat itu ditutup, yang luar biasa mungkin juga menghilang, dan udara di sekitar mereka kembali seperti semula. Ayah yang diadopsi, aku minta maaf. Sue tidak dapat menariknya keluar. Tantai Sue menggelengkan kepalanya. Ini adalah kehendak surga. Setelah Tantai Yingming mengatakan kata-kata itu, dia tersenyum lega. Kemudian, dia berkata kepada Tantai Sue, Swear, aku katakan sebelumnya bahwa kamu harus menjauhkan diri dari yang lain. Aku salah. Petik 2. Aku tidak ingin kamu menempuh jalan yang sama dengan yang kulakukan, jalan kesendirian dan kesepian sepanjang sisa hidupmu. Jadi, kamu harus berteman. Petik 2. Chu Feng adalah teman yang bisa dipercaya. Kamu bisa mempercayainya. Dia telah membantu kamu hari ini.
Di masa depan, jika dia membutuhkan bantuan kamu, kamu pasti harus membantunya. Oke. Sue mengerti, Tantai Sue mengangguk. Dengan teman seperti dia yang menjagamu, aku bisa tenang. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Tantai Yingming menutup matanya dan jatuh ke tanah. Ayah angkat. Melihat adegan ini, Tantai Sue segera berteriak, bergegas ke Tantai Yingming dan mulai menanamkan kekuatan ke dalam tubuh Tantai Yingming dengan semua itu. Dia ingin menyelamatkan hidupnya. Sayangnya, Tantai Yingming sudah mati dan tidak bisa dibawa kembali. Terlepas dari seberapa banyak Tantai Sue mencoba, itu semua akan sia-sia. Pada saat ini, itu tidak cocok untuk Chu Feng dan yang lainnya untuk mengatakan apapun. Dengan demikian, mereka diam-diam mengawasi dari samping. Batuk, batuk, batuk. Tiba-tiba, serangkaian batuk terdengar. Itu adalah leluhur klan Yan. Kaisar marsial yang kuat ini akhirnya terbangun. Senior Yan, kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Melihat itu, Chu Feng dan yang lainnya segera bergegas ke leluhur Yan Clan. Tantai Yingming telah meninggal. Mereka tidak berharap sesuatu terjadi pada leluhur Yan Clan juga. Yakinlah, aku tidak akan mati. Leluhur Yan Clan melambaikan tangannya untuk menunjukkan kepada Chu Feng dan yang lainnya bahwa mereka tidak perlu khawatir. Senior, tepatnya apa yang terjadi padamu? Mengapa kamu menerima cedera ini? Kenapa kita tidak tahu tentang itu? Chu Feng dan yang lainnya bertanya dengan bingung. Aura Kaisar Marsial peringkat 2 sebelumnya bukan milikku. Orang yang mengalahkan Kaisar Kutukan dan Kaisar Vian bukanlah aku. Orang yang melukai semua orang dari Sekte Tanah Terkutuklah juga bukan aku. Orang yang memperingatkan mereka masih bukan aku. Bahkan orang yang membawa kalian semua ke sini bukan aku, kata leluhur Yan Clan. Senior, apa yang kamu katakan? Mengapa kita tidak mengerti? Chu Feng dan yang lainnya semua bingung dengan apa yang dikatakan leluhur klan Yan. Aku dikendalikan oleh seseorang, kata leluhur klan Yan. Apa? Mendengar kata-kata itu, Chu Feng dan yang lainnya semua terkejut. Bab 1548 Domain Tuan. Senior Yan, kamu mengatakan bahwa kamu dikendalikan oleh seseorang? Siapa yang bisa mengendalikanmu? Petik 2. Dugu Xingfeng bertanya. Ketidakpercayaan memenuhi matanya. Bukan hanya Dugu Xingfeng yang bertindak seperti ini. Chu Feng dan yang lainnya juga menemukan masalah ini sangat tak terbayangkan. Jika seseorang dari kultivasi Chu Feng dikendalikan oleh orang lain, itu akan dimaafkan. Namun, leluhur Yan Clan adalah kaisar bela diri. Bahkan seseorang seperti dia harus dikendalikan. Dalam hal itu, seberapa kuat dan menakutkan orang yang mengendalikannya? Aku tidak tahu siapa orang itu. Namun, aku yakin orang itu sangat kuat. Paling tidak, orang itu akan menjadi kaisar bela diri peringkat 3. Selain itu, tidak mungkin bagi kesadaran aku untuk ditekan dalam sekejap. Baginya untuk mengambil alih tubuh aku dan menggunakan teknik yang dia pegang dengan tubuh aku, kata leluhur klan Yan Clan. Peringkat 3 kaisar marsial, mendengar kata-kata itu, Dugu Xingfeng dan yang lainnya semua terkejut. Ekspresi mereka semua menjadi sangat serius. Orang harus tahu bahwa 9 kekuatan umumnya hanya memiliki 3 hingga 5 kaisar marsial masing-masing. Adapun individu terkuat dari 9 kekuatan, keberadaan pada tingkat majelis-majelis suci, mereka semua hanya peringkat 2 kaisar marsial. Justru karena ini bahwa 9 kekuatan mampu mempertahankan keseimbangan. Meskipun mungkin bahwa akan ada orang-orang di antara 9 master majelis yang berhasil menjadi kaisar marsial peringkat 3, itu hanya kemungkinan. Namun, pada saat ini, peringkat 3 kaisar marsial yang sebenarnya telah muncul. Kaisar marsial itu telah memperhatikan semua gerakan dan perilaku mereka, dan bahkan telah meminjam tubuh leluhur Yan Clan untuk memperingatkan orang-orang dari Sekte Tanah Terkutuk. Namun, dalam kenyataannya, Martial Emperor yang tidak dikenal itulah yang menyelamatkan mereka. Jika bukan karena orang itu, kemungkinan leluhur Yan Clan akan mati di tangan Sekte Tanah Terkutuk. Siapa sebenarnya orang itu? Kenapa dia menyelamatkan kita? Petik 2. Setiap orang yang hadir adalah orang yang cerdas. Mereka tahu bahwa orang yang mengendalikan leluhur Yan Clan memiliki niat baik. Lain, dia tidak akan menyelamatkan mereka, dan tidak akan menyalahkan membunuh 7 tanah terkutuk pada dirinya sendiri. Hanya, mereka ingin tahu siapa sebenarnya yang bisa membantu mereka tanpa alasan. Selain itu, orang itu adalah individu yang sangat kuat. Tanah suci martialisme adalah tempat dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Tanpa menyebutkan 3 istana, 4 klan dan 9 kekuatan atau tokoh-tokoh besar yang terkenal itu, para ahli yang tidak dikenal juga sangat banyak. Petik 2. Meskipun domain tanah terkutuk hanyalah tanah terpencil, tempat dengan sumber daya alam yang langka, di tanah suci martialisme yang luas ini. Siapa yang dapat menjamin bahwa tidak ada kaisar bela diri tersembunyi di tempat ini? Demi keegoisan mereka sendiri, Sekte Tanah Terkutuk rela membantai orang yang tidak bersalah. Mereka benar-benar tidak memiliki hati nurani. Apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang semua orang ingin mengakhiri. Adalah normal juga jika ada seseorang yang tidak dapat terus menonton dan bertindak untuk memberi mereka peringatan. Petik 2. Jadi, tidak peduli siapa orang itu, dia harus menjadi individu yang benar. Paling tidak, perilakunya saat ini hanya menguntungkan dan tidak merugikan kita. Meskipun kesadaran aku telah terluka, aku tetap berhasil mempertahankan hidup aku. Jadi, kita harus berterima kasih pada individu itu, kata leluhur klan Yan. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng dan yang lainnya mengangguk setuju. Dengan demikian, mereka berhenti berspekulasi tentang identitas orang yang telah membantu mereka. Chu Feng,
Aku akan mengubur ayah angkatku di sini. Tantai Sue berjalan mendekat. Pada saat ini, dia tidak lagi menangis. Dia juga menghapus air mata yang menutupi wajahnya. Namun, matanya tetap merah. Dari ini, dapat dilihat bahwa dia masih merasa sangat sedih. Menguburnya di sini, Chu Feng agak terkejut. Tempat ini benar-benar dapat dianggap sebagai gunung yang sunyi. Itu adalah lokasi yang sangat tidak aman. Tantai Yingming adalah puncak Half Martial Emperor. Sumber energi dan bahkan mayatnya adalah harta berharga. Jika seseorang menemukan mayatnya, kemungkinan mayat itu akan diambil. Jadi, sangat tidak pantas untuk mengubur Tantai Yingming di sini. Teman kecil Tantai, apa pendapatmu tentang mengubur ayah angkatmu di Gunung Qianwood kita? Kata Dugu Xingfeng. Dugu senior, terima kasih atas niat baikmu. Namun, ayah angkat aku telah mengatakan sebelumnya bahwa dia ingin dimakamkan di mana dia meninggal. Dia telah menempuh perjalanan yang sangat panjang dalam hidupnya. Aku tidak ingin dia bepergian bahkan setelah kematian. Izinkan aku untuk menguburnya di sini, Tantai Sue bersikeras. Baiklah, aku akan membantumu, kata Chu Feng. Tantai Sue tidak menolak bantuan Chu Feng dan malah mengangguk. Wos. Tiba-tiba, formasi roh yang telah menyembunyikan daerah ini dibubarkan. Itu adalah aliansi Master Aliansi Spiritual Dunia, dia telah menghapus formasi roh. Chu Feng, cari lokasi yang bagus. Aku yakin kamu tahu apa yang harus dilakukan, kata aliansi Master Spiritus Alliance. Murid ini mengerti, Chu Feng pergi dengan Tantai Sue. Dia kemudian mulai menggunakan mata langitnya untuk memeriksa gunung tempat mereka berada. Akhirnya, dia menemukan lokasi yang bagus yang cocok untuk mengubur Tantai Yingming. Tidak hanya lokasi ini sangat tersembunyi, ia juga memiliki feng shui yang hebat. Itu benar-benar lokasi yang bagus untuk menguburkan orang mati. Setelah menemukan lokasi ini, Tantai Sue tidak menggunakan teknik roh dunianya untuk dengan cepat membuat kuburan. Sebaliknya, dia menggunakan tangannya sendiri untuk menggali kuburan secara pribadi. Melihat itu, Chu Feng juga mengulurkan tangannya untuk membantu Tantai Sue menggali kubur. Tiba-tiba, Tantai Sue mengangkat kepalanya dan bertanya, Chu Feng, mengapa kamu membantu aku? Ekspresi rumit berkedip-kedip di matanya yang jernih. Karena kamu pernah membantuku sebelumnya, jawab Chu Feng. Aku membantumu saat itu karena akulah yang membawa bencana. Aku hanya tidak ingin melibatkan kamu semua dengan musibah yang aku ciptakan. Petik 2. Adapun kamu membantu aku karena kamu merasa bahwa kamu berutang padaku. Apakah itu sebabnya, meskipun kamu berada puluhan ribu mil jauhnya, kamu masih bersikeras datang untuk menyelamatkan aku? Apakah itu semua agar kamu tidak perlu berutang apa-apa lagi kepada aku? Tantai Sue bertanya. Tidak, Chu Feng menggelengkan kepalanya, aku membantu kamu karena aku menganggap kamu sebagai teman aku. Mungkin kamu merasa bahwa hutang aku telah diselesaikan dengan aku membantu kamu. Namun, jika ada waktu berikutnya dan waktu berikutnya di atas itu, selama kamu membutuhkan aku akan membantu kamu tanpa syarat. Petik 2. Ingat, apa yang mengalir di antara teman adalah persahabatan. Di dunia ini, tidak ada banyak hal yang lebih penting daripada persahabatan. Jadi, aku membantu kamu tanpa mencari apapun. Namun, itu juga bukan tanpa niat. Niat aku dalam membantu kamu adalah agar kamu sembuh, kata Chu Feng. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, wajah Tantai Sue menjadi agak kaku, dan perubahan muncul di matanya yang indah. Kemudian, dia menjadi diam, menundukkan kepalanya dan mulai terus menggunakan tangannya yang putih lili untuk menggali tanah yang keras. Namun, terlepas dari seberapa keras tanah itu, sebelum dia, tanahnya lembut seperti air. Pada saat ini, dia dan Chu Feng telah menggali sangat dalam. Namun, mereka terus menggali. Mereka berencana untuk mengubur Tantai Yingming lebih dalam lagi. Apa rencanamu setelah ini? Tanya Chu Feng. Aku berencana untuk pergi ke domain Overlord, kata Tantai Sue. Overlord Domain, Chu Feng kaget mendengar kata-kata itu. Sudah ke Tanah Suci Martialisme begitu lama, Chu Feng secara alami tahu domain Overlord. Tanah Suci Martialisme sangat besar. Namun, karena energi batasnya, ia dipisahkan menjadi banyak domain. Ada domain yang ditempati oleh manusia dan domain yang tidak ditempati oleh manusia. Namun, tidak diragukan lagi, Overlord Domain adalah domain paling luas dan makmur di seluruh Tanah Suci Martialisme. Domain Overlord terletak di pusat Tanah Suci Martialisme. Itu menduduki daerah beberapa puluh kali lipat daerah yang diduduki oleh 9 kekuatan. The Overlord Domain adalah domain tempat klan Kekaisaran Dongfang, klan Simen Imperial, klan Beitang Imperial, dan klan Nangong Imperial berada. The Overlord Domain adalah domain tempat Istana Raja Fana, Istana Dunia Bawah dan Istana Hukum Surgawi berada. Domain Overlord juga merupakan domain tempat inti dari peri kuno, Kerajaan Peri, berada. The Overlord Domain adalah domain dengan jumlah ahli terbanyak di Tanah Suci Martialisme. Namun, itu juga domain yang paling sulit untuk bertahan hidup di dalam Tanah Suci Martialisme. Jika seseorang pergi ke sana tanpa kekuatan yang cukup, seseorang hanya akan dihina dan disiksa sampai mati oleh orang lain. Namun, jika seseorang ingin menjadi kuat, itu akan menjadi domain yang harus dituju. Jika seseorang ingin menjadi seorang kaisar, seorang raja, seorang penguasa, orang hanya bisa mencapai itu dengan pergi ke sana. Chu Feng, ikut aku, tiba-tiba, kata Tantai Sue. Dia benar-benar mengundang Chu Feng untuk bepergian bersama dengannya. Bab 1549 Gemetar Langit dan Bumi. Chu Feng, perjalanan denganku.
Jika kamu ingin menjadi lebih kuat, kamu tidak dapat terus tinggal di lokasi yang menguntungkan. Hanya dengan menempatkan diri kamu dalam kesulitan kamu dapat tumbuh lebih kuat. Untuk saat ini, domain Tuan adalah tempat yang paling cocok untuk kamu. Petik 2. Para jenius dari 4 klan dan 3 istana semuanya berkumpul di sana. Orang-orang di generasi kita yang lebih kuat dari kita tidak terhitung jumlahnya. Hanya dengan pergi ke sana kita bisa menyadari betapa kecilnya kita sebenarnya. Hanya dengan pergi ke sana kita akan dapat meningkatkan diri kita sendiri. Petik 2. Tampaknya takut kalau Chu Feng tidak akan mau pergi, Tantai Sue menambahkan. Selanjutnya, teman-temanmu juga ada di sana. Teman-teman aku, teman yang mana? Tanya Chu Feng. Teman-temanmu dari wilayah Laut Timur. Tidak, sebenarnya, mereka tidak dapat dianggap sebagai teman kamu. Sebaliknya, mereka adalah kekasih kamu dengan nama Ziling dan Suruo, kata Tantai Sue. Ziling dan Suruo telah berkunjung ke Overlord Domain? Kamu pernah bertemu mereka? Bagaimana kabarnya? Mendengar tentang Ziling dan Suruo menyebabkan Chu Feng sangat gembira. Segera, dia bertanya tentang mereka. Mereka berbuat baik dan buruk, kata Tantai Sue. Baik dan buruk, Nona Tantai, apa maksudmu dengan itu? Ada apa dengan mereka? Tanya Chu Feng dengan gugup. Keduanya memiliki budidaya yang sangat kuat saat ini. Mereka berdua kaisar setengah bela diri. Terutama Ziling itu. Seperti diriku, dia adalah pangkat 2 marsial kaisar setengah. Jadi, itu adalah hal yang sangat bagus. Petik 2. Namun, tampaknya mereka berdua menderita semacam penyakit serius. Ketika penyakit mereka aktif, mereka sangat kesakitan. Jika tebakan aku benar, itu seharusnya rasa sakit dari efek samping, reaksi. Petik 2. Bagi mereka untuk tiba-tiba menjadi sangat kuat ketika budidaya asli mereka sangat lemah, itu juga sangat tidak konvensional. Dengan demikian, aku sampai pada kesimpulan bahwa mereka memperoleh kultivasi mereka melalui metode tidak langsung dan menerima efek samping, serangan balik, dari metode itu. Petik 2. Begitulah cara jalur kultivasi bekerja. Jika seseorang ingin mendapatkan kekuatan, ia harus membayar harganya. Semakin cepat dan kuat kekuatannya, semakin besar harga yang harus dibayar. Itu sebabnya aku mengatakan mereka baik dan buruk, kata Tantai Sue. Setelah mendengar semuanya, Chu Feng mengerti apa yang dimaksud Tantai Sue. Namun, dia tidak berharap bahwa kekuatan Ziling dan Sumei akan meningkat ke tingkat seperti itu, dan mereka benar-benar menjadi kaisar setengah bela diri. Selanjutnya, Ziling sebenarnya adalah pangkat 2 marsial kaisar setengah. Nona Tantai, kamu mengatakan bahwa mereka pergi ke domain Overlord. Dalam hal itu, apakah kamu tahu di mana di Overlord Domain mereka pergi ke? Tanya Chu Feng. Chu Feng telah sampai pada keputusan bahwa ia akan melanjutkan ke domain Overlord juga. Tanpa mempertimbangkan fakta bahwa ia harus melanjutkan ke tempat itu untuk maju sendiri, hanya demi Ziling dan Suruo, ia harus pergi ke sana. Chu Feng tahu betapa menyakitkan dan berbahaya efek samping yang dialami Suruo dan Ziling. Chu Feng telah memahami teknik pembentukan roh yang bisa mengurangi rasa sakit akibat serangan balasan. Karena itu, dia harus segera menemukan Suruo dan Ziling sehingga dia bisa mengajari mereka pembentukan roh. Namun, Overlord Domain terlalu besar. Jika dia tidak tahu kemana mereka pergi, dan bukannya mencari tanpa tujuan, itu akan sama dengan mencoba menangkap ikan dari laut. Ya, mereka tidak berusaha menyembunyikan kemana mereka akan pergi dari aku. Sebaliknya, mereka memberitahu aku langsung kemana mereka pergi. Itu Pulau Abadi, kata Tantai Sue. Pulau Abadi, tempat apa itu? Tanya Chu Feng ingin tahu. Dia belum pernah mendengar tentang Pulau Abadi sebelumnya. Sangat banyak karena menjadi murid nominal dari World Spiritist Alliance. Kamu benar-benar bahkan tidak tahu tentang Pulau Abadi, melihat bahwa Chu Feng memiliki ekspresi ketidaktahuan. Bahkan Tantai Sue tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Chu Feng dengan tatapan jijik. Kemudian, dia berkata, di tanah suci bela diri, ahli tingkat kaisar bela diri sangat jarang dan sedikit. Namun, spiritualis dunia yang diselubungi oleh naga Mark Royal bahkan lebih jarang. Petik 2. Di seluruh tanah suci martialisme, spiritualis dunia jubah naga tanda naga dapat dihitung dengan 1 jari, jumlahnya tidak lebih dari 10. Tuan dari Pulau Abadi, Weaponry Refinement Immortal, adalah seorang spiritualis dunia jubah naga tanda naga. Selain itu, ia secara terbuka diakui sebagai jubah dunia spiritual kerajaan yang paling mahir dalam teknik membuat senjata di tanah suci bela diri saat ini. Petik 2. Aku pernah mendengar dari Ziling dan Suruo bahwa Weaponry Refinement Immortal mengadakan Weaponry Bestowment Assembly di Immortal Island. Semua orang yang berpartisipasi dalam Weaponry Bestowment Assembly, tanpa memandang usia, jenis ke-4 meter 1N atau kultivasi, selama mereka dapat melewati cobaannya dan naik ke Pulau Immortal. Semua akan diberikan senjata. Selain itu, senjata itu akan dibuat secara pribadi untuk mereka, kata Tantai Sue. Berdasarkan apa yang kamu katakan, Ziling dan Suruo telah pergi ke sana untuk majelis pemberian senjata Weaponry itu? Tanya Chu Feng. Meskipun aku tidak tahu dari mana mereka mendengar berita ini, apakah berita ini akurat atau bahkan nyata, memang benar bahwa mereka telah pergi ke Pulau Abadi, kata Tantai Sue. Baiklah, aku akan pergi ke Pulau Abadi itu untuk melihat-lihat sendiri. Aku akan mengambil kesempatan ini untuk melihat seperti apa spiritualis dunia jubah naga Mark, kata Chu Feng. Aku akan bergabung denganmu. Aku juga ingin mengalami seperti apa spiritualis dunia yang diselubungi oleh naga Mark, kata Tantai Sue.
Itu akan bagus, Chu Feng tersenyum senang. Jika dia pergi sendirian, dia pasti akan menjadi kesepian dalam perjalanan. Namun, jika wanita cantik seperti Tan Tai Sue bergabung dengannya, dia tidak akan sepi. Setelah itu, Chu Feng mengobrol dengan Tan Tai Sue tentang banyak hal. Dia menemukan bahwa Tan Tai Sue lebih banyak bicara daripada sebelumnya. Mungkin karena dia telah menyelamatkannya kali ini atau mungkin karena kata-kata yang Tan Tai Yingming katakan padanya sebelum kematiannya. Apapun, kesan Tan Tai Sue tentang Chu Feng tampaknya telah berubah. Dia tidak lagi sedingin es ke arahnya seperti sebelumnya. Dari percakapannya dengan Tan Tai Sue, Chu Feng datang untuk mengetahui bahwa dia adalah seorang yatim piatu yang dijemput oleh Tan Tai Yingming dan kemudian diterima sebagai putri angkatnya. Bahkan sekarang, Tan Tai Sue tidak tahu siapa orang tua kandungnya. Sepanjang hidupnya, Tan Tai Yingming adalah satu-satunya kerabatnya. Dengan demikian, kematian Tan Tai Yingming adalah pukulan besar baginya. Saat mereka mengobrol, Chu Feng dan Tan Tai Sue akhirnya berhasil menyelesaikan menggali kubur. Setelah mereka selesai menggali, Chu Feng membantu Tan Tai Yingming membuat peti mati roh dunia. Baru saat itulah mereka menguburkannya. Selanjutnya, ketika mereka menguburkannya, Chu Feng mengatur banyak perangkap pembentukan roh. Bahkan setelah mereka selesai menguburnya, Chu Feng membuat formasi semangat kebingungan di sekitar area. Pembentukan roh itu mampu mempengaruhi pikiran seseorang dan membuat seseorang secara tidak sadar tidak ingin melanjutkan menuju lokasi Tan Tai Yingming dimakamkan. Adapun Tan Tai Sue, melalui menggunakan formasi roh, dia meninggalkan jejak kesadarannya di daerah ini. Seperti ini, selama ada seseorang yang mendekati tempat ini, terlepas dari di mana dia berada, dia akan tahu bahwa ada seseorang di sini, dan juga identitas orang-orang yang datang. Setelah Tan Tai Sue menggunakan formasi rohnya, Chu Feng terkejut. Tidak hanya Tan Tai Sue peringkat 2 Half Martial Emperor, dia juga spiritualis dunia jubah kerajaan. Gadis ini benar-benar terlalu ganas. Selain itu, Tan Tai Sue berbeda dari para murid dari kekuatan besar itu. Tuannya adalah ayah angkatnya, Tan Tai Yingming. Kemungkinan Tan Tai Yingming tidak akan dapat menawarkan sumber daya alam yang tidak terbatas karena dia sendirian. Fakta bahwa dia bisa menjadi sekuat ini jelas bukan karena Tan Tai Yingming luar biasa. Sebaliknya, itu karena dia sendiri sangat kuat. Setelah mereka selesai dengan semua ini, Chu Feng dan Tan Tai Sue kembali ke lokasi di mana Dugu Xingfeng dan yang lainnya berada. Dan menyebutkan kepada mereka rencana mereka untuk melanjutkan ke Pulau Immortal. Aku memang pernah mendengar tentang majelis pemberian senjata Weaponry yang diadakan oleh Weaponry Refinement Immortal. Namun, masih ada beberapa waktu sebelum pertemuan. Chu Feng, apakah kamu benar-benar berencana untuk pergi? Tanya aliansi Master Spiritist Alliance. Murid ini ingin pergi, kata Chu Feng. Sangat baik, aku sendiri cukup menganggur. Aku mungkin juga bergabung dengan kamu semua dan memberikan penghormatan aku kepada Weaponry Refinement Immortal, kata aliansi Master Aliansi Spiritualis Dunia. Aku telah mendengar tentang Immapal Refinement Weaponry yang terkenal untuk waktu yang lama. Namun, aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Akan lebih bagus jika aku bisa menyaksikan rahmatnya. Aku juga ingin melihat-lihat kalian semua. Dugu Xingfeng juga menyatakan ingin pergi. Setelah ini, Hong Qiang dan Miao Renlong juga menyatakan bahwa mereka ingin pergi. Chu Feng tahu bahwa mereka bertindak seperti ini karena dia ingin pergi ke sana dan mereka khawatir akan keselamatannya, dan ingin bergabung dengannya untuk melindunginya. Chu Feng tidak menolak mereka. Pertama, dia tidak dapat menemukan alasan untuk secara aktif menolak mereka. Selanjutnya, dengan sekelompok kaisar setengah bela diri puncak seperti mereka dengan dia akan merasa jauh lebih aman juga. Jadi, apa yang bisa dia miliki untuk melawannya? Gemuruh, gemuruh. Tepat pada saat ini, langit dan bumi mulai bergetar. Pohon-pohon mulai runtuh, dan dedaunan mulai berputar-putar di udara. Kemudian, serangkaian ledakan yang menusuk telinga terdengar tanpa henti dari semua arah. Gunung tempat Chu Feng dan yang lainnya mulai bergetar hebat. Apa yang terjadi? Merasa bahwa situasinya tidak normal, Chu Feng dan yang lainnya semua melonjak ke langit. Ketika mereka melangkah ke langit dan melihat ke tanah di bawah mereka, Chu Feng dan yang lainnya, termasuk bahkan leluhur Yan Clan, semua menunjukkan ekspresi kaget. Bab 1550 awal baru. Getaran tidak hanya terbatas pada gunung tempat mereka berada. Sebaliknya, semua ada di sekitar. Semua area dalam garis pandang Chu Feng gemetar. Bukan hanya bumi yang bergetar, bahkan udaranya sendiri bergetar. Adapun gemetaran, itu sebenarnya tidak datang dari tanah. Sebaliknya, itu dari energi batas tidak jauh dari mereka. The Boundary Energy adalah energi misterius yang memisahkan tanah suci martialisme menjadi domain yang tak terhitung jumlahnya, memisahkan lalu lintas antara berbagai lokasi tanah suci martialisme. Bahkan formasi teleportasi era kuno tidak dapat melewati energi batas. Dengan demikian, kekuatan energi batas secara publik diakui sebagai sesuatu yang bahkan kaisar marsial tidak dapat menghilangkannya. Namun, pada saat ini, seperti pusaran, energi batas sangat goyah dan berputar. Lebih jauh lagi, ia semakin lemah dan semakin lemah. Itu benar-benar menghilang. Energi batas yang memisahkan tanah suci martialisme ini benar-benar menghilang. Ini buruk, leluhur Yan Clan terkesiap. Pada saat ini, dia mengerutkan kening dalam-dalam. Matanya dipenuhi dengan kegelisahan. Senior, apa yang terjadi? Energi batas tampaknya menghilang, kata Chu Feng.
Memang, itu menghilang. Aku percaya bahwa energi batas yang memisahkan tanah suci martialisme akan segera menghilang. Petik 2. Begitu energi batas ini menghilang, semua yang ada di tanah suci martialisme akan berubah. Tidak hanya hierarki saat ini akan dihancurkan, kemungkinan bahwa keberadaan jauh di bawah tanah juga akan mulai bertindak, kata leluhur The Yan Clan. Senior Yan, apakah kamu berbicara tentang anak magma dunia magma? Tanda seru petik 2. Dugu Xingfeng buru-buru bertanya. Pada saat yang sama, kegelisahan juga menutupi wajahnya. Tepatnya, leluhur Yan Clan mengangguk. Mendengar kata-kata itu, belum lagi Dugu Xingfeng, ekspresi Miao Renlong, Hong Qiang dan yang lainnya juga berubah. 10.000 tahun yang lalu, seorang anak magma telah muncul dari dunia magma. Putra magma itu telah menyatakan dirinya sebagai kaisar magma dan menyatakan bahwa ia akan memusnahkan semua makhluk hidup. Pada saat itu, tidak ada kekuatan tunggal di tanah suci martialism yang mampu melawannya. Praktis semua kekuatan diserang, dan banyak orang mereka dibantai olehnya. Pada saat itu, tanah suci bela diri telah memasuki keadaan panik dan kacau. Karena seorang kaisar magma tunggal, seolah-olah hari kiamat telah tiba. Sebenarnya, penampilan kaisar magma sama dengan kedatangan hari kiamat. Jika bukan karena fakta bahwa Kaisar Qing telah berani melangkah maju pada saat genting, kemungkinan tanah suci bela diri saat ini tidak akan ada lagi. Itu akan berubah menjadi tempat yang sunyi tanpa jejak kehidupan. Dengan demikian, kaisar magma adalah mimpi buruk semua orang. Itu adalah iblis legendaris. Adapun dunia magma jauh di bawah tanah, itu juga menjadi legenda. Semua orang sangat takut bahwa eksistensi lain seperti kaisar magma mungkin muncul dari dunia magma. Jika itu terjadi, itu akan sangat buruk. Bagaimanapun, tanah suci bela diri saat ini tidak memiliki ahli seperti Kaisar Qing untuk mengawasinya. Senior Yan, apakah kamu tahu apakah dunia magma akan memiliki lebih banyak putra magma untuk dikirim? Dugu Xingfeng bertanya dengan cemas. Ada penghalang alami antara dunia kita dan dunia magma. Pembatas itulah yang menghentikan anak-anak magma. Petik 2. Aku telah mendengar bahwa energi batas juga merupakan penghalang alami. Hilangnya energi batas menandakan bahwa penghalang alami telah melemah, kata leluhur klan Yan. Penghalang alami telah melemah, berdasarkan itu, bukankah itu berarti anak-anak magma akan segera muncul kembali di dunia kita? Bahwa tanah suci martialisme akan bertemu dengan musibah lain? Ekspresi Dugu Xingfeng dan yang lainnya menjadi sangat jelek, ketakutan, dan gelisah. Apa yang aku dengar hanyalah legenda. Seperti apa persisnya kenyataan itu, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Namun, hal yang jelas di hadapan kita adalah bahwa hilangnya energi batas berarti bahwa perbatasan antara berbagai domain juga telah menghilang. Petik 2. Jika kita tidak membagi wilayah menggunakan metode baru, itu tidak bisa dihindari bagi kekuatan seperti 9 kekuatan untuk memiliki konflik teritorial satu sama lain, kata leluhur klan Yan. Tiba-tiba, Dugu Xingfeng berkata kepada Chu Feng. Chu Feng, aku khawatir aku tidak akan bisa menemanimu ke Pulau Abadi. Hilangnya energi batas berarti bahwa sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Aku harus segera kembali ke Gunung Qianwood. Petik 2. Chu Feng, kita juga harus kembali ke aliansi spiritualis dunia, kata Master Aliansi Spiritualis Dunia dan Miao Renlong. Junior mengerti, Chu Feng tahu betapa mengerikannya situasi saat ini. Hilangnya energi batas berarti bahwa gangguan pasti akan muncul. Gunung Qianwood dan World Spiritist Alliance tidak bisa membuat para pemimpin mereka absen pada saat seperti ini. Karena Dugu Xingfeng dan yang lainnya adalah pemimpin, mereka harus kembali. Tidak apa-apa, kamu semua kembali dengan mudah. Lagi pula, aku masih orang yang malas. Aku akan melakukan perjalanan ke Pulau Abadi bersama Chu Feng dan Tan Tai Sui, kata Hong Qiang. Kalau begitu, kita harus menyusahkan saudara Hong. Sebenarnya, Dugu Xingfeng dan yang lainnya sangat khawatir untuk Chu Feng bepergian ke domain Overlord sendirian. Lagi pula, tempat itu adalah tempat dengan sejumlah besar ahli, jumlah yang tak terhitung banyaknya dari anggota generasi muda yang arogan dan lalim dengan latar belakang agung. Namun, jika Hong Qiang bepergian dengan Chu Feng, mereka akan dapat merasa lebih nyaman. Tepat pada saat ini, gemetaran berhenti. Energi batas yang memisahkan tanah suci martialisme juga telah menghilang sepenuhnya. Setelah itu, Chu Feng dan yang lainnya melanjutkan menuju domain Qianwood bersama. Chu Feng merasa bahwa dia tidak akan tahu kapan dia akan kembali ke domain Qianwood setelah dia pergi. Jadi, dia memiliki beberapa hal yang ingin dia selesaikan. Hanya dengan menyelesaikannya dia bisa pergi dengan nyaman. Adapun apa yang ingin dilakukan Chu Feng, itu untuk membayar dermawannya. Adapun dermawan itu, namanya adalah Kakek Luo. Ketika Chu Feng pertama kali tiba di Tanah Suci Martialism, itu kakek Luo yang memberinya arahan dan menjelaskan Tanah Suci Martialism kepadanya. Itu juga hanya karena kakek Luo bahwa Chu Feng telah bisa mendapatkan peta harta karun Qianwood Mountain. Meskipun dia tidak berhasil mendapatkan harta setelah melewati sisa-sisa era kuno, dan malah menyebabkan Yaoer terjebak di sana, Chu Feng masih sangat berterima kasih kepada kakek Luo. Chu Feng tahu bahwa kakek Luo telah menghabiskan seluruh hidupnya bepergian melalui Tanah Suci Martialism. Namun, karena dia telah menyinggung seseorang, kultivasinya akhirnya lumpuh. Saat ini, situasi hidupnya tidak terlalu baik. Chu Feng ingin membayar kembali kakek Luo, dan membiarkannya menjalani sisa hidupnya dengan lebih damai. Dengan demikian, Chu Feng ingin membawa kakek Luo ke hutan Qianwood Selatan.
Alasan mengapa Chu Feng ingin membawa kakek Luo ke hutan Qianwood Selatan daripada Gunung Qianwood adalah pertama karena hutan Qianwood Selatan lebih dekat ke tempat tinggal kakek Luo. Kedua, kakek Luo memiliki 2 cucu perempuan. Budidaya cucu perempuannya agak lemah. Jika mereka berlatih di Gunung Qianwood, mereka kemungkinan besar tidak akan bisa mengejar ketinggalan. Akan lebih bermanfaat jika mereka melakukan transisi di hutan Qianwood Selatan terlebih dahulu. Setelah melakukan perjalanan, Chu Feng dan yang lainnya kembali ke domain Qianwood. Tempat pertama yang mereka tiba adalah klan Yan. Ini adalah persimpangan di mana mereka akan pergi untuk jalan masing-masing. Sebelum berpisah, Dugu Xingfeng berkata, Brother Hong, kami akan meninggalkan Chu Feng dan Miss Tantai di tangan kamu. Yakinlah, selama aku, Hong Qiang, hidup, aku jamin tidak ada yang bisa menggertak mereka berdua, Hong Qiang menjamin sambil menepuk dadanya. Hilangnya energi batas berarti bahwa tanah suci martialisme pasti akan berubah. Mungkin ini merupakan tanda kemunculan Overlord era baru. Kalau tidak, itu mungkin juga pertanda malapetaka. Pada dasarnya, tanah suci bela diri yang telah damai selama 10.000 tahun kemungkinan tidak akan lagi damai. Suatu transformasi akan dengan cepat menyerang. Petik 2. Sedangkan untuk Overlord Domain, itu akan menjadi pusat badai transformasi ini. Kamu semua harus ekstra hati-hati pergi ke Overlord Domain. Lagi pula, ada terlalu banyak ahli yang kuat di tempat itu, leluhur Yan Clan memperingatkan. Junior pasti akan mengindahkan peringatan senior dan berhati-hati, Chu Feng mengangguk. Setelah itu, leluhur Yan Clan kembali ke Yan Clan untuk memulihkan diri dari luka-lukanya. Dugu Xingfeng berangkat ke Gunung Qianwood, dan Master Aliansi Spiritualis Dunia dan Miao Renlong mulai bergegas kembali ke Aliansi Spiritualis Dunia. Adapun Chu Feng, Tan Tai Sui dan Hong Qiang, mereka melanjutkan ke arah kediaman kakek Luo. Tidak ada yang tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Dari titik ini dan seterusnya, dunia sepertinya tidak akan lagi damai. Namun, Chu Feng tidak memiliki sedikit pun rasa takut. Sebaliknya, dia merasakan kegembiraan yang samar. Selama masa kekacauan inilah para pahlawan muncul. Hilangnya energi batas, terlepas dari apa yang ditunjukkannya, berarti awal baru bagi Chu Feng.